Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dalam berita pilihan selama sepekan. Kepolisian periksa 25 saksi terkait kasus pidana kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Polisi periksa 7 pejabat lapas kelas 1 Tangerang. Tim DVI Polri berhasil identifikasi 14 jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Wamenkumham dan tim DVI Polri serahkan 16 jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang yang teridentifikasi kepada pihak keluarga. Tim DVI Polri kembali serahkan 2 jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang ke pihak keluarga. Komisi 3 DPR RI tanggapi desakan mundur Menteri Hukum dan HAM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Jawa Bali kembali berlanjut pada tanggal 13 September 2021. Pimpinan DPR RI tanggapi percepatan vaksin yang dilakukan pemerintah. Menteri Kesehatan jelaskan varian baru COVID-19. Bioskop kembali dibuka di wilayah PPKM level 2 dan 3. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus memberikan keterangan mengenai kasus pidana kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Polda Metro Jaya akan memeriksa sebanyak 25 saksi yang terdiri dari 12 pegawai lapas, 3 pegawai PLN, dan 3 pegawai pemadam kebakaran, serta 7 warga binaan lapas Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus memberikan keterangan mengenai kasus pidana kebakaran lapas tingkat 1 Tangerang, Banten. Jumlah korban meninggal kasus kebakaran lapas tingkat 1 Tangerang saat ini berjumlah 46 korban. Yusri menjelaskan, kepolisian sudah menjadwalkan pemeriksaan saksi pada Senin 13 September 2021. Para saksi yang akan dimintai keterangan berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 12 pegawai lapas, 3 pegawai perusahaan listrik negara, 3 pegawai pemadam kebakaran, serta 7 warga binaan lapas Tangerang. Ia menuturkan kepala lapas tingkat 1 Tangerang pun akan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik pada tanggal 14 September 2021. Hari ini kita jadwalkan, ada beberapa sudah kita lakukan pemanggilan. Memang kita jadwalkan hari ini ada 20 yang kita lakukan pemeriksaan. Tetapi ada tambahan sedikit dari warga binaan, ya, sehingga total semuanya hari ini kita lakukan pemeriksaan sekitar 25 di 2 tempat. Yang pertama adalah Mapolda Metro sendiri di Krimumpolda Metro Jaya, kemudian juga di Polres Metro Tangerang Kota. Ya. Di Polda Metro Jaya kita memeriksa ada 12 orang pegawai lapas. Saya katakan 12 ini adalah memang yang bertugas atau shift bertugas pada malam itu. Ada 12 yang kita lakukan pemeriksaan, kita BAP. Kemudian ada 3 orang saksi dari PLN. Ada 3 orang dari Damkar, ini kita lakukan pemeriksaan di Mapolres. Dan 7 orang warga binaan. Ini yang hari ini kita jadwalkan pemeriksaan untuk pertama untuk kita BAP dulu. Banyak teman menanyakan ke saya apakah kalapas ini kita lakukan pemeriksaan. Saya sampaikan bahwa memang kita jadwalkan, surat sudah kita layangkan, kita jadwalkan besok untuk kita lakukan pemeriksaan. Ya, jadi total hari ini yang kita lakukan pemeriksaan ada 25 orang. Ada 7 warga binaan ini kita lakukan pemeriksaan di Mapolres Metro Tangerang. Kenapa? Karena memang yang bersangkutan 7 adalah warga binaan dan lebih dekat dan lebih aman untuk kita lakukan pemeriksaan di Mapolres Tangerang Kota. Kemudian juga ada 3 dari Damkar, pemadam kebakaran, petugas pada saat itu yang bekerja. Juga kita periksa di Mapolres. Untuk 12 pegawai lapas dan juga 3 dari PLN kita lakukan pemeriksaan di Krimum Polda Metro Jaya. Polisi kembali melakukan pemeriksaan kepada para saksi terkait kasus kebakaran lapas kelas 1 Tangerang yang terjadi beberapa waktu lalu. 7 pejabat lapas diperiksa termasuk Kepala Lapas Victor Teguh Prihartono untuk dimintai keterangan pada 13 September 2021. Penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 saksi terkait kasus kebakaran lapas kelas 1 Tangerang pada 13 September 2021. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap para saksi masih terus dilakukan tim penyidik Polda Metro Jaya. Ia mengatakan
Pada tanggal 14 September 2021, kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 7 pejabat lapas kelas 1 Tangerang, termasuk Kepala Lapas Victor Teguh Prihartono untuk dimintai keterangan. Rusdi menuturkan, pemeriksaan para saksi kasus kebakaran lapas kelas 1 Tangerang berdasarkan pasal 187 KUHP, pasal 188 KUHP, dan pasal 359 KUHP dengan dugaan kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian. Dijelaskan dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian telah mendapatkan terduga tersangka atas pasal 359 KUHP dan memungkinkan terdapat lebih dari satu tersangka. Dan dijadwalkan pada hari ini ada 7 pejabat lapas kelas 1 Tangerang yang akan dilakukan pemeriksaan. Antara lain Kalapas, Kepala Tata Usaha atau Kabak Tata Usaha, kemudian Kabid Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Kasubag Umum, Kabid Keamanan, Kasih Perawatan, dan Kepala KPLP. Ini yang direncanakan pada hari ini, 7 pejabat di lingkungan Lapas kelas 1 Tangerang yang akan diperiksa. Kemudian selanjutnya, apabila dipersangkakan pada pasal 187 dan 188 KUHP, maka sampai saat ini penyidik masih dalam proses pendalaman, yaitu adanya kesengajaan dan juga kealpaan sehingga mengakibatkan kebakaran, dan tentunya kebakaran itu berdampak terhadap nyawa orang. Ini masih didalami oleh penyidik. Namun pada pasal 359 KUHP, yaitu adanya kelalaian sehingga mengakibatkan orang meninggal dunia, penyidik menilai sudah ada potensial suspek. Ya, sekali lagi untuk pasal 359 KUHP, potensial suspek sudah ada. Sekarang penyidik masih bekerja untuk menuntaskan kasus ini. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Rira Salsabila melaporkan untuk Sinpo TV. Tim Disaster Victim Identification Polri kembali berhasil mengidentifikasi 14 jenazah korban kebakaran lapas Tangerang pada Selasa 15 September 2021. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono menambahkan, semua jenazah sudah teridentifikasi dan akan segera diserahkan oleh pihak tim DVI Polri serta perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM kepada pihak keluarga korban. Disaster Victim Identification Polri kembali berhasil mengidentifikasi 14 jenazah korban kebakaran lapas Tangerang pada Selasa 15 September 2021. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono, menyampaikan 14 jenazah teridentifikasi melalui pemeriksaan DNA dan rekam medis. Rusdi juga menyebutkan 14 nama korban kebakaran lapas Tangerang yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri. Pada hari ini, tim DVI berhasil mengidentifikasi 14 korban. Ya, dapat dijelaskan. Yang pertama, atas nama Andi Tubin bin Ahmad Gempa, laki-laki berumur 56 tahun. Yang kedua, Marjuki bin Nipan, laki-laki berumur 39 tahun. Yang ketiga, Cepi Hidayat bin Didin Komarudin, laki-laki berumur 32 tahun. Kemudian nomor 4, Juweni bin Karna, laki-laki berumur 28 tahun. Kelima, atas nama Fajar Priyo bin Sunarto, laki-laki berumur 40 tahun. Keenam, Ajum bin Jaya, laki-laki berumur
44 tahun. Ketujuh, Doni Chandra bin Alinuddin, itu laki-laki berumur 38 tahun. Kedelapan, Setiawan bin Sumarna, laki-laki berumur 37 tahun. Kesembilan, atas nama Hermawan bin Nunung, laki-laki berumur 34 tahun. Kemudian yang ke-10, Muhammad Yusuf bin Mamat, laki-laki berumur 43 tahun. Ke-11, atas nama Sugeng Cahyono bin Sujono, laki-laki berumur 32 tahun. Ke-12, atas nama Muhammad Ilham bin Juyono, laki-laki berumur 36 tahun. Ke-13, atas nama Kurniawan bin Sahuri, laki-laki berumur 28 tahun. Dan yang ke-14, Hengki Gunawan Chong bin Liu Penhin, laki-laki berumur 35 tahun. Seluruhnya teridentifikasi melalui DNA dan rekam medik. Rusdi menambahkan, semua jenazah sudah teridentifikasi dan akan diserahkan oleh pihak tim DVI Polri serta perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM kepada pihak keluarga korban. Dari Jakarta, Jihan Nabila Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. 7 hari pasca kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, tim DVI Polri telah berhasil mengidentifikasi sebanyak 25 jenazah dari 41 jenazah yang belum teridentifikasi. Tim DVI Polri bersama dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM menyerahkan sebanyak 16 jenazah yang sudah teridentifikasi kepada keluarga korban. 7 hari pasca kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang, tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur telah berhasil mengidentifikasi 25 jenazah. Kini pihak korban mendatangi posko antemortem di gedung Dr. Khalid Sudirjo yang akan diserahkan jenazah korban keluarganya. Satu persatu pihak keluarga mendatangi posko antemortem di gedung Dr. Khalid Sudirjo, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu pagi. Satu jenazah keluarga korban bernama Iwayan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM di ruang forensik Kramat Jati, Jakarta Timur. Usai tim DVI berhasil mengidentifikasi 7 korban. Uang santunan diserahkan ke setiap ahli waris narapidana korban tewas kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, yakni sebesar 30 juta rupiah, sekaligus uang pemakaman 6 juta rupiah. Sementara pada Selasa kemarin, ke-7 korban kebakaran berhasil teridentifikasi melalui DNA dan rekam medis, dan masih tersisa 16 jenazah yang belum teridentifikasi. Jenazah korban kebakaran di lapas Tangerang, kami menyerahkan juga uang santunan sebagai tabiat dari kami Kementerian Hukum dan HAM, tentunya dengan perasaan duka cita yang amat sangat mendalam bahwa apa yang terjadi sama sekali tidak kita inginkan bersama. Jangan dilihat dari besaran uang dukanya, tetapi dilihat dari salah satu tanggung jawab dan talikas kita kepada keluarga korban. Yang berikut, kami dari Kementerian Hukum dan HAM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga kepada tim DVI Polri serta seluruh jajaran konsorsium kedokteran forensik dan juga berbagai lembaga yang telah membantu Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Hari ini ke-7 jenazah korban kebakaran yang berhasil teridentifikasi oleh tim DVI rencananya akan diserahkan ke pihak keluarganya masing-masing. Namun berdasarkan data hingga Selasa kemarin, sebanyak 16 dari total 25 jenazah napi korban tewas kebakaran sudah teridentifikasi telah diserahkan ke pihak keluarga. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Usai teridentifikasi, tim DVI RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali menyerahkan 2 jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang ke pihak keluarga korban. Pihak keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat melihat peti jenazah dikeluarkan dari ruang instalasi forensik. Usai teridentifikasi, tim DVI RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur
kembali menyerahkan 2 jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang ke pihak keluarga. Pihak keluarga tak kuasa menahan tangis saat melihat peti jenazah dikeluarkan dari ruang instalasi forensik. 2 jenazah teridentifikasi atas nama Mat Idris berusia 29 tahun dan Ferdian Perdana berusia 28 tahun. Diserahkan ke pihak keluarga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat melihat peti jenazah di depan ruang instalasi forensik. Peti jenazah langsung dibawa menggunakan ambulans ke rumah duka. Jasad Mat Idris teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA dan tato pada bagian punggungnya yang dibuat secara manual. Selain itu, jasad Ferdian Perdana juga teridentifikasi melalui tato dan hasil pemeriksaan medis lantaran hasil DNA-nya belum keluar. Tato di tubuh keduanya memiliki ciri-ciri yang sama, sesuai dengan keterangan pihak keluarga yang disampaikan kepada petugas. Sementara, dari total 41 korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, kini 7 diantaranya telah berhasil teridentifikasi dan ke-7 jenazah telah diserahkan ke pihak keluarga. Tim DVI terus melakukan identifikasi kepada korban lainnya. Dari Jakarta Timur, tim Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menanggapi adanya desakan mundur bagi Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli pasca terjadinya kebakaran yang menimpa lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Arsul menilai persoalan adanya desakan mundur bagi Yasona Lauli sebagai Menkumham merupakan hak daripada seorang Yasona selaku menteri yang saat ini menjabat. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menanggapi adanya desakan mundur bagi Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli pasca terjadinya kebakaran yang menimpa lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Arsul menilai persoalan adanya desakan mundur bagi Yasona Lauli sebagai Menkumham merupakan hak daripada seorang Yasona selaku menteri yang menjabat saat ini. Menurut Arsul, mundurnya Yasona Lauli dari jabatan Menkumham dinilai belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap lembaga pemasyarakatan. Ia pun mengatakan saat ini Komisi 3 DPR RI lebih berorientasi mengenai bagaimana upaya pembenahan sistem pada lapas, serta tidak mempermasalahkan siapa yang menjabat sebagai menteri. Ya, kalau mundur saya tanggapi, ya gini, saya kira begini, kalau soal mundur atau tidak mundur itu kan kembali kepada Pak Menterinya. Tetapi pertanyaan dasar saya, memangnya kalau menterinya mundur masalahnya selesai? Kan nggak selesai juga. Jadi kalau kami yang di Komisi 3 orientasinya lebih kepada bagaimana supaya secara sistemik ini kita benahi. Bukan soal siapa yang jadi menteri, itu. Oke. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat masih terus diberlakukan di Jawa dan Bali. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers yang diadakan secara live melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 13 September 2021. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM masih terus diberlakukan di Jawa dan Bali. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers yang diadakan secara live melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 13 September 2021. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dalam konferensi pers yang diadakan secara live tersebut, dirinya mengatakan pemerintah masih akan terus memberlakukan PPKM berlevel di seluruh Jawa dan Bali. Koordinator PPKM itu juga menuturkan bahwa PPKM ini menjadi alat untuk memonitor penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Pemerintah menegaskan akan terus memberlakukan PPKM level ini di seluruh wilayah Jawa Bali. Dan nanti saya kira juga Pak Airlangga menyampaikan di luar Jawa Bali akan sama, melakukan evaluasi setiap minggu hingga menekan kasus konfirmasi dan tidak mengulang kejadian yang sama di kemudian hari. Jadi PPKM ini adalah alat kita untuk memonitor ini. Karena kalau dilepas, tidak dikendalikan terus, bisa nanti ada gelombang berikutnya. Kita sudah lihat pengalaman di berbanyak negara. Jadi kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan di berbagai negara lain. Dalam konferensi pers tersebut juga Luhut menjabarkan kebijakan-kebijakan baru pada perpanjangan PPKM di periode ini. Di antaranya adalah dibukanya bioskop dengan kapasitas 50% pengunjung pada kota-kota level 3 dan level 2. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang semakin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi yang terus berjalan, ada beberapa penyesuaian yang
dan juga pengetatan aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dalam periode minggu ini antara lain. Pertama, pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50% pada kota level 3 dan level 2. Namun dengan kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Saya ulangi, dengan kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi serta protokol kesehatan yang ketat. Hanya kategori hijau lah yang dapat masuk area bioskop. Saya ulangi, hanya kategori hijau. Kemudian mendorong peningkatan kepatuhan terhadap penerapan penggunaan Peduli Lindungi pada lokasi-lokasi industri yang belum menggunakan secara maksimal. Jadi Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan semua kita ajak bersama-sama untuk mengatasi ini. Penambahan lokasi tempat wisata di level yang dibuka dengan prokes ketat dan implementasi Peduli Lindungi pada kota-kota level 3. Penerapan ganjil genap akan diberlakukan pada daerah-daerah tempat wisata mulai Jumat pukul 12 siang sampai dengan Minggu 18.00. Tujuannya untuk kita mengurangi kendaraan yang datang ke sana. Jadi supaya jangan seperti yang terjadi di kasus Pangandaran di minggu yang lalu, di mana jumlah pengunjung luar biasa banyaknya. Pengetatan persyaratan perjalanan internasional dari luar negeri wajib full vaksinasi, PCR 3 kali, melakukan karantina selama 8 hari, dan pembatasan pintu masuk untuk kemudahan pengawasan. Jadi pengawasan dari udara, penaikan masuk dari udara hanya melalui Cengkareng dan melalui Manado. Sedang Bali kita pertimbangkan untuk bisa jalan, kita akan lihat 1-2 minggu ke depan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemerintah saat ini tengah gencar mempercepat target vaksinasi COVID-19 demi mengubah status pandemi di Indonesia menjadi endemi. Menanggapi perubahan status tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan jika pemerintah harus mampu mengendalikan penanganan pandemi COVID-19 ini dengan cara yang akseleratif dan dinamis. Pemerintah saat ini tengah gencar mempercepat target vaksinasi COVID-19 demi mengubah status pandemi di Indonesia menjadi endemi. Menanggapi perubahan status tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan jika pemerintah harus mampu mengendalikan penanganan pandemi COVID-19 ini dengan cara yang akseleratif dan dinamis. Istilah pengendalian yang diungkapkan Dasko merupakan bentuk kehati-hatian yang harus dilakukan pemerintah dengan tetap terus menjalankan vaksinasi COVID-19 dan meningkatkan protokol kesehatan. Sampai saat ini, baik di Indonesia maupun di negara lain, belum ada yang bisa menentukan kapan virus COVID-19 ini akan berakhir. Sehingga Dasko menilai yang perlu dilakukan saat ini adalah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan tetap menjalankan roda perekonomian. Virus corona ini kan fenomena yang memang baru pertama, bukan cuma di Indonesia, tapi kan di dunia. Dan kemudian dengar kabar dan memang sudah ada bermunculan varian-varian baru. Nah, oleh karena itu pengendalian dari corona ini harus akseleratif dan dinamis. Nah, sehingga istilah itu adalah bentuk kehati-hatian kita, dan kemudian saya pikir vaksinasi harus tetap dijalankan, digenjot terus, protokol kesehatan harus tetap dijaga, dan juga harus ada SOP yang jelas dari pemerintah apabila kemudian satu wilayah tiba-tiba terjangkit dengan lonjakan tinggi. Itu saya pikir begitu. Kita sampai sekarang kan belum ada yang bisa memastikan baik di Indonesia maupun di dunia itu sampai kapan virus corona ini berakhir. Nah, oleh karena itu roda ekonomi mesti terus berjalan, rakyat kita harus tetap mencari makan, dan kemudian yang proses belajar mengajar juga harus terus, kehidupan harus terus berjalan, sehingga kita mulai coba melakukan kegiatan-kegiatan dan hidup
dengan situasi COVID pada saat ini. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Sejak munculnya virus COVID-19 pada bulan Desember 2019, virus COVID-19 telah bermutasi menjadi bermacam-macam varian yang diantaranya adalah varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Saat ini telah ditemukan kembali varian-varian mutasi terbaru dari virus COVID-19. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers yang diadakan secara live melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada tanggal 13 September 2021. Sejak munculnya virus COVID-19 pada bulan Desember 2019, virus COVID-19 telah bermutasi menjadi bermacam-macam varian yang diantaranya adalah varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Saat ini telah ditemukan kembali varian-varian mutasi terbaru dari virus COVID-19. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers yang diadakan secara live melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada tanggal 13 September 2021. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan varian-varian mutasi virus COVID-19 yang baru ditemukan di beberapa negara. Ia menuturkan, ada 3 varian mutasi virus COVID-19 yang baru ditemukan diantaranya adalah Lambda, Mu, dan C.1.2. Dirinya juga mengatakan bahwa varian virus COVID-19 yang baru ditemukan masih dalam penelitian dan belum ditemukan di Indonesia. Namun, pemerintah bertindak cepat dengan memperketat pintu masuk negara, dengan memperketat proses karantina, baik melalui udara, laut, dan darat. Ada 3 varian baru yang masuk di dalam pengamatan pemerintah, yang itu varian Lambda atau C.37. Ini pertama kali ditemukan di Peru pada bulan Desember 2020 dan sekarang sudah tersebar di 42 negara. Varian yang kedua adalah varian Mu atau B.1621. Pertama kali ditemukan di Kolombia bulan Januari 2021 dan sekarang sudah tersebar di 49 negara. Dan yang paling baru adalah varian C.1.2 yang ditemukan pertama kali di Afrika Selatan bulan Mei 2021 dan sekarang sudah menyebar ke 9 negara. Ketiga varian ini memang sedang dalam penelitian bagaimana perilakunya, laju penularannya, dan apakah mereka bisa menghindar dari antibodi yang terbentuk secara natural maupun vaksinasi. Dan sampai sekarang memang belum ada hasil riset yang pasti, tetapi ketiga-tiga varian ini, baik varian Lambda, varian Mu, maupun varian C.1.2, belum ada di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk memperkuat seluruh pintu masuk negara dengan melengkapi dan memperketat proses karantina di sana, baik pintu masuknya itu melalui udara, laut, maupun darat, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko Marinvest. Kita juga memperkuat jaringan lab whole genome sequencing atau WGS agar kita bisa dengan cepat melakukan identifikasi dari varian baru ini. Sudah ada 21 jaringan lab di Indonesia yang bisa melakukan testing yang sifatnya canggih, sophisticated ini. Setiap bulannya kita sudah mampu melakukan 1.866 genome sequencing, sehingga total yang sudah dilakukan sejak Januari sampai Agustus ada 6.161 genome sequencing. Dibandingkan dengan tahun lalu, 1 tahun kita hanya lakukan 340 genome sequencing. Sekarang sampai bulan Agustus sudah 6.161 genome sequencing. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Seluruh bioskop di DKI Jakarta resmi dibuka kembali setelah pemerintah meringankan peraturan di wilayah PPKM level 2 dan 3. Bukannya kembali bioskop di DKI Jakarta pun disambut antusias oleh calon penonton. Seluruh bioskop di DKI Jakarta hari ini resmi dibuka kembali setelah pemerintah mengizinkan bioskop di wilayah PPKM level 3 dan 2. Bukannya kembali bioskop di DKI Jakarta pun disambut antusias oleh calon penonton. Seperti bioskop CGV di Sleepy Jaya, Jakarta Barat ini mulai jam 12 Kamis siang bioskop yang berkapasitas 336 penonton ini mulai dibuka. Meski masih sepi dari calon penonton, namun pihak pengelola sudah mempersiapkan semuanya termasuk protokol kesehatan.
Ada 4 peraturan yang harus dipenuhi oleh pengunjung. Di antaranya, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, kapasitas 50% dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam Peduli Lindungi. Serta pengunjung usia 12 tahun dilarang masuk dan dilarang makan dan minum di dalam area bioskop. Kembalinya dibuka bioskop di DKI Jakarta mendapatkan sambutan antusias oleh pengunjung dan calon penonton. Waduh, kangen banget gua. Makanya langsung pas ada kabar dari HP tuh muncul notifikasi please buka, gua langsung. Walaupun banyak peraturan yang diberlakukan? Oh, nggak masalah sih. Soalnya untuk kesehatan kita sendiri sih. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian berita sepekan kali ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.